Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah dalam kondisi hujan sudah terang ya. Allahumma shayyiban nafi'a. Mudah-mudahan hujan tersebut adalah hujan yang memberikan manfaat pada kita. Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi gerimis hujan, kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita bersama-sama kita melaksanakan salat wajib, salat maghrib berjamaah. Lalu kita ikuti dengan berusaha untuk mempelajari sebagian dari syariat Islam ini. Di mana bab yang akan kita baca pada malam hari ini adalah at-tarhibu minar riba. Ancaman dari riba. Dulu memang sudah pernah kita bahas riba. Tapi mungkin masih bingung juga. Tapi dulu pernah kita bahas. Maka kita ulangi tentang riba. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang hutang piutang. Dan hutang piutang itu nanti ada kaitan erat dengan riba. Dalam kitab ini muallif menukil hadis-hadis yang menceritakan tentang ancaman pelaku riba. Kita baca dulu hadisnya, baru nanti kita jelaskan riba dengan jenis-jenisnya beserta contohnya insya Allah semampu kita. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Jauhilah 7 hal yang merupakan dosa besar. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Qala asyirku billah, menyekutukan Allah, wasihru, sihir, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, menghilangkan atau membunuh nyawa orang lain yang diharamkan oleh Allah tidak dengan cara yang hak, wa aklur riba, dan memakan riba. Jadi memakan riba termasuk 7 hal yang membinasakan. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahaf, dan lari dari pertempuran, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita mukminah. Maka dalam hadis pertama, ancaman tentang riba, orang yang memakan riba berarti telah melakukan salah satu 7 hal yang membinasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, masih tentang ancaman pemakan riba, pelaku riba. An Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul lailata rajulaini atayani fa akhrajani ila ardin muqaddasah fantalaqa hatta ataina ala naharin min damin fihi rajulun qa'imun wa ala syatin nahri rajulun baina yadayhi hijarah fa aqbala ar-rajulu alladhi fi an-nahri fa idza arada an yakhruja rama ar-rajulu bihajarin fihi faraddahu haitsu kana faja'ala kullama jaa liyakhruja rama fihi bihajarin fayarji'u kama kana
Fakultu ma hadzal ladzi ra'aituhu fin nahri qala akilur riba. Jadi Rasulullah SAW itu pernah ditampakkan kepada beliau ada dua orang. Yang satu orang itu ada di sungai, tengah-tengah sungai. Ala naharin min damin, tapi alirannya darah. Jadi berenang di sungai yang alirannya darah. Maka setiap kali orang itu berenang ke pinggir, di pinggir sudah ada orang yang bawa batu. Setiap kali dia nyampe pinggir akan dipukulkan batu itu ke mulutnya. Pukul lagi, tengah lagi. Dia renang lagi ke pinggir. Terus seperti itu. Ya, seperti itu. Ini salah satu kemudian Rasulullah ditanya. Rasulullah nanya, ini siapa orang ini? Kok setiap kali dia berenang ke pinggir dipukul mulutnya ke tengah lagi, renang terus seperti itu? Qala akilur riba. Ini adalah orang yang memakan riba. Jadi salah satu adabnya dia akan berenang di sungai dengan aliran darah. Alirannya air jernih, seger. Ini aliran darah, berenang di sungai darah. Setiap kali dia ke pinggir ada yang mukul mulutnya dengan batu ke tengah lagi, terus seperti itu. Itu yang kedua. Nah. Hadis yang ketiga. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang memberikan riba, orang yang menulis transaksi riba, dan orang yang menjadi saksi transaksi riba itu. Wa qalahum sawa. Rasul mengatakan mereka sama. Berarti ancamannya dilaknat oleh Rasulullah. Nah, dijauhkan dari rahmat. Nah, dilaknat oleh Rasulullah. Yang makan, yang memberi, yang menulis, dan yang menjadi saksi. Tuh. Hadis berikutnya kita bacakan dulu hadis-hadis tentang ancaman, baru nanti kita jelaskan semampu kita tentang riba dan jenis-jenisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un haqqun 'ala Allah an la yudkhilahumul jannah wa la yudhiqahum na'imaha. 4 orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dimasukkan ke surga dan tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga. Mudminul khamri. Yang pertama adalah mudminul khamri. Di sini dijelaskan alladzi yashrabu katsiran. Orang yang setiap hari minumnya khamr itu. Minuman keras itu sudah jadi minuman harian dia, kebiasaan dia. Pecandu khamr. Wa akilu riba, orang yang memakan riba. Wa akilu malil yatim, orang yang memakan harta anak yatim bi ghairi haq, dengan cara yang tidak benar. Wal aquli walidayhi, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Berarti ancaman selanjutnya apa? Allah tidak akan memasukkan pemakan riba ke surga. Tidak akan pernah dibiarkan orang itu untuk mencicipi nikmatnya surga. Nah, itu pemakan riba. Hadis berikutnya, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ar-riba 73 baba. Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha, yang paling ringan, mithlu an yankihar rajulu ummahu, yaitu seperti ketika dosanya seorang anak yang menikahi ibunya. Atau di riwayat yang lain,
anak yang berzina dengan ibunya. Berzina dengan seorang wanita itu termasuk dosa besar. Apalagi kalau ada orang berzina dengan ibu kandungnya. Kita nggak membayangkan kan, meskipun itu terjadi. Itu terjadi di Indonesia. Seorang ibu berzina dengan anak kandungnya. Itu dosa besarnya kayak apa? Tetapi kata Rasulullah, ini dibandingkan dosa riba, ini dosa yang paling ringan. Seandainya, kita membayangkan saja nggak kebayang. Seandainya ada anak yang berzina dengan ibunya, itu sudah dosa besar sekali. Tetapi dibandingkan dosa riba, itu dosa riba yang paling ringan. Itu kan berat sekali ancamannya. Berat sekali. Hadis yang lain. Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Kalau di satu daerah zina sudah tampak, marak orang berzina. Riba juga biasa, orang transaksi riba biasa. Faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, maka mereka sudah menghalalkan untuk diri mereka azab. Jadi orang kalau sudah banyak perzinahan di situ, banyak melakukan transaksi riba, berarti dia sudah mengizinkan dirinya untuk diazab. Nah, itu ancaman juga. Nah, kalau orang sudah menganggap biasa zina, menganggap biasa riba, berarti siap-siap. Berarti Allah Subhanahu wa taala menghalalkan baginya azab. Hadis yang lain, baina yaday sa'ah yadhharur riba waz zina wal khamr. Nanti menjelang hari kiamat akan tampak riba. Banyak orang transaksi dengan cara riba. Zina, banyak terjadi perzinahan, wal khamr, dan banyak orang yang minum khamr. Nah, jadi kalau itu sudah marak, itu juga salah satu ciri dekatnya as-sa'ah atau hari kiamat. Banyak ya, banyak. Satunya sampai berapa di sini? Itu semuanya tentang ancaman riba. Nah, yang jelas dalam Quran Rasulullah mengumumkan perang, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang tetap nekat melakukan transaksi riba, maka Allah mengumumkan perang kepada orang itu. Kalau Allah sudah mengumumkan perang, kira-kira bisa menang enggak? Tapi orang nekat ngajak perang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau riba ancamannya begitu besar, kita perlu tahu riba itu apa? Dalam bab apa riba itu bisa terjadi? Nah, riba itu adalah az-ziyadah. Mana asalnya ziyadah, tambahan. Itu riba. Secara umum riba itu terjadi pada dain atau duyun, utang piutang, ini yang sering. Yang kedua, riba pada buyuk atau jual beli. Itu yang akan kita bahas semampu kita. Karena banyak kan muamalah-muamalah yang baru yang mungkin butuh penjelasan para ahli. Nah, sekarang tentang riba duyun, riba yang berkaitan dengan utang piutang. Maka bisa mungkin kita rinci menjadi 3. Yang pertama, ini yang oleh orang Arab jahiliyah dulu disebut zidni anzurka. Tambahi aku, maka kamu saya beri tempo. Saya beri tambahan waktu atau saya tangguhkan. Nah, jenis pertama riba yang dalam bab dain, hutang piutang itu begini. Ada 2 orang melakukan transaksi utang piutang. Saya hutang uangnya berapa? 1 juta. Oke. Kapan dikembalikan? Sebulan. Tidak ada tambahan. Oke, sebulan saya kembalikan 1 juta. Setelah sebulan kemudian ditagih. Ini sudah sebulan. Mana
hutangnya. Waduh, saya belum ada. Ya udah, saya tambahi waktu sebulan tapi jadi 1.100.000. Maka tambahan sebagai kompensasi dari adanya tambahan waktu. Ini riba jenis yang pertama, riba duyun jenis pertama, yaitu ada tambahan nilai sebagai imbalan karena sudah memberikan tambahan waktu. Ini yang dulu sering terjadi pada orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu sering seperti itu. Menghutangi dari awal tidak ada perjanjian tambahan. Tapi begitu ditagih, ternyata belum bisa, maka kemudian boleh bayar sebulan lagi boleh, tapi bukan 1.000.000 lagi. Kalau sebulan lagi jadinya 1.100.000. Nah, jadi tambahan sebagai imbalan atau kompensasi dari tambahan waktu. Maka zidni anzurka. Itu yang pertama. Yang kedua, model kedua dari riba duyun ini kalau tambahannya itu sudah ada perjanjian di awal. Ini lebih kejam lagi. Kalau yang pertama tadi ada tambahan ketika dia tidak bisa bayar pas jatuh tempo, baru ada tambahan. Yang kedua ini sudah dari awal. Jadi tambahannya memang sudah disyaratkan dari awal. Ada 2 orang yang melakukan utang piutang. Saya utang uangnya. Oke, berapa? 1.000.000. Kapan bayar? Sebulan. Oke, tapi tambah ya, 1.000.000 jadi 1.100.000. Langsung dari awal. Maka ini lebih kejam lagi. Ini juga termasuk riba dain. Dan ini riba yang sering terjadi pada masa sekarang. Pada masa sekarang, banyak orang yang melakukan transaksi utang piutang dengan syarat ada tambahan, bahkan sejak di awal sudah diberi syarat. Nah, jadi model yang kedua, riba yang disyaratkan sejak awal ketika terjadi transaksi hutang piutang. Maka nanti ada kullu qardin jarra naf'an fahuwa haram. Setiap hutang atau setiap manfaat yang diambil sebagai imbalan dari hutang itu haram. Kita ngutangi orang. Ada orang datang kita, saya utang uangnya. Oke, berapa? Oh, 10 juta. Ini 10 juta. Kembalikan berapa? Kembalikan 10 juta. Tapi syaratnya motormu saya beli. Terus dibeli dengan harga murah. Berarti dia menghutangi orang untuk ngambil manfaat. Maka manfaat yang dihasilkan dari hutang itu adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa haram. Setiap manfaat karena memanfaatkan hutang itu, mengambil dari hutang itu adalah riba. Maka wa'alam bisawab, para sahabat dulu bahkan ketika mereka menghutangi orang itu untuk sekedar bonceng orang yang dihutangi itu tidak berani. Tidak berani. Kenapa? Karena kalau kita bonceng orang yang kita hutangi, berarti kita memanfaatkan orang yang atau ngambil manfaat dari orang yang kita hutangi. Padahal ngambil manfaat dari orang yang dihutangi itu termasuk riba. Maka sampai kayak gitu dulu. Kita kadang memanfaatkan kan? Kadang memanfaatkan. Boleh. Tapi kemudian ini saya beli kalau beli dengan harga pasaran sih oke lah. Tapi kadang memanfaatkan itu untuk menekan. Sebagai alat dia untuk menekan, akhirnya hasil pertanian dibeli dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Berarti kan ada manfaat yang diambil dari hutang yang dia pinjamkan itu. Nah, itu jenis kedua. Jenis ketiga, model ketiga, ini gabungan dua itu. Dari awal sudah diberi syarat ada tambahan nilai. Kalau tidak bisa bayar saat jatuh tempo, ada denda. Itu kan gabungannya. Ini yang paling kejam. Oke, saya hutang berapa? 1.000.000. Oke, 1.000.000. 1.000.000 berarti temponya berapa? Sebulan. 1.000.000 dalam sebulan jadi 1.100.000 ya. Ya. Nanti kalau dalam sebulan nggak bisa bayar, ada denda
100.000 lagi, berarti jadi 1.200.000, double. Dan itulah praktek riba yang sekarang terjadi. Kalau kita hutang ke bank, itu dari awal sudah ada perjanjian tambahan pembayaran tidak? Sudah. Kalau jatuh tempo kita belum bisa bayar, ada denda enggak? Ini yang paling kejam. Yang paling kejam. Iya, ini yang paling kejam. Kadang makanya rentenir kayak gitu. Nah, tadi pernah saya ceritakan ada orang utang 50 juta. Dalam 2 tahun itu tagihan jadi hampir 400 juta. Saya juga bingung datang ke rumah. Gimana? 50 juta 2 tahun itu nggak ditagih. Jadi sehingga yang punya utang ini ya mungkin mungkin udah kaya dia belum ya. Tahu-tahu sekali ditagih setelah 2 tahun atau 3 tahun. 2 tahun enggak salah. Itu langsung hampir 400 juta itu. Pusing ya, pusing. Nah, itu riba dain, riba duyun. Nah, jadi ada yang sifatnya ada tambahan nilai sebagai kompensasi dari tambahan waktu. Ada yang memang disyaratkan dari awal harus ada tambahannya. Ada yang dua-duanya. Disyaratkan dari awal ada tambahannya. Kalau telat bayar denda. Maka kalau kredit itu hutang tidak? Ya, kalau jual beli kredit ya boleh. Boleh. Kalau hukum jual beli kreditnya boleh, bayar taksid namanya. Cuma kan itu utang kan, sama aja utang. Berarti kalau orang kredit terlambat bayar, kena denda tidak? Enggak, yang terjadi. Yang pernah kredit mobil telat sehari ada denda enggak? Telat sehari ada denda enggak? Ada. Jadi jual beli kredit boleh. Tapi tadi harusnya tidak boleh ada denda keterlambatan. Tapi kalau ada denda keterlambatan ya sama. Dia menghutangi saat jatuh tempo nggak bisa bayar, kena tambahan. Nah, itu tambahan karena kompensasi dari tambahan waktu itu juga bagian dari riba. Ada sih, cuma belum nyampe sini. Hanya yang saya tahu di Pekanbaru itu ada. Tapi dulu ditawari di Kayuaro nggak berani. Karena petani dia kalkulasinya nggak menentu, kan? Bisa banyak, bisa nggak panen gitu kan. Jadi beraninya mainnya di PNS jelas slip gajinya berapa per bulan, nanti dipotong sekian. Nah, jual beli kredit itu nggak ada denda. Artinya ketika memang sudah nggak mampu bayar ya tetap tidak didenda. Kalau memang nanti macet maka dijual dengan harga pasaran, lalu digunakan untuk nutup kekurangannya. Kalau ketutup maka ya udah itu ditutup. Kalau kurang itu juga dianggap selesai. Itu resiko orang dagang, kadang ada untung ada rugi. Kalau ada lebih maka kelebihannya dikembalikan kepada si pembeli barang. Itu yang tidak terjadi di leasing yang kita kenal. Leasing kalau kita macet itu berapa ditarik? Enggak punya apa-apa lagi. DP hilang, motor ditarik. Itu kalau sudah macet berapa kali cicilan? 3 bulan cicilan macet lah. Ya, makanya kita kredit mobil 4 tahun. 2 tahun kita sudah nyicil. Tahun ketiga macet 3 bulan. Itu oleh leasing, itu akan ditarik mobilnya, DP-nya hilang, mobilnya juga hilang. Itulah kerjanya. Kalau kredit syariah tidak seperti itu. Oke, sudah cicilan 2 tahun, mobilnya dijual.
kira-kira mobil itu harga laku berapa pasarannya. Ketika sudah dijual, maka hasil penjualan itu digunakan untuk nutup kekurangan dia. Kalau tidak ketutup, ya udah resiko jual beli ada kerugian. Kalau lebih, kelebihannya itu diberikan kepada si pemilik mobil tadi. Nah, itu. Makanya nggak usah kredit. Oke, mungkin ada yang pernah merasakan kredit itu nggak bisa tidur. Yakin? Segera selesaikan. Kalau sekarang masih ada tanggungan kredit, selesaikan. Termasuk bapak-bapak, kalau ibu-ibunya masih seneng kredit itu boleh sih, kredit ya boleh, itu saya jual beli boleh. Cuma ya tadi kita ngelihat kemampuan kita lah. Lebih baik ya cash saja, nggak kepikiran. Belum mampu ya wes nabung, sampai mampu baru beli cash. Itu lebih tenang, lebih tenang. Itu tentang riba dain. Sekarang yang kedua itu riba buyuk, riba yang terjadi dalam jual beli. Riba yang terjadi dalam jual beli. Pertama, dalam riba jual beli ini tidak semua barang berlaku di dalamnya hukum riba. Dalam bab jual beli itu tidak semua barang berlaku hukum riba. Yang berlaku hukum riba atau barang ribawi itu apa saja? Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Az-zahabu bil-zahab, wal fiddatu bil-fiddah, wal burru bil burri, wasya'iru bisya'ir, wat tamru bit tamri, wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin." Ini dalil prinsip tentang riba dalam jual beli. Rasul mengatakan, "Az-zahabu bil-zahab." Emas dengan emas. Wal fiddah bil fiddah. Perak dengan perak. Wal burru bil burr. Gandum dengan gandum. Wasyair bisyair. Syair juga jenis gandum. Ada yang mengatakan gandum yang sudah lembut atau pokoknya ini jenis gandum. Syair dengan syair. At-tamru bit tamri. Kurma dengan kurma. Al-milhu bil milhi. Garam dengan garam. Itu hadisnya seperti itu. Mithlan bi mithlin, sawahan bi sawain, yadan bi yadin. Ini harus, kalau barang-barang itu diperjualbelikan, beratnya harus sama-sama cash. Tapi kalau berbeda jenis, fabi'u kaifa syi'tum, silahkan kalian jual seperti yang kalian inginkan, idza kana yadan bi yadin, dengan syarat cash. Oke. Berarti kita harus tahu dulu barang-barang apa yang berlaku riba di situ. Riba dalam jual beli. Pertama Rasul mengatakan emas dengan emas, perak dengan perak. Berarti emas barang ribawi, perak barang ribawi. Emas, perak itu jelas. Langsung dinaskan dalam hadis. Cuma kemudian para ulama mencari illah. Illah itu sebab hukum. Kenapa disebutkan emas, kenapa disebutkan perak? Maka kemudian para ulama mengatakan ilahnya adalah karena emas dan perak sebagai alat tukar yang sah. Zaman Rasulullah itu uangnya apa? Dinar dan dirham. Dinar itu terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Di hadis cuma disebutkan emas dan perak. Tapi dicari ilahnya, sebabnya. Kenapa kok disebutkan dua itu? Maka dicari sebabnya adalah karena emas dan perak merupakan alat tukar yang resmi. Alat jual beli, alat untuk membayar. Alat pembayaran. Terus ditarik ke zaman kita sekarang. Alat pembayaran sekarang apa? Di Indonesia? Rupiah. Uang. Uang itu dulu aslinya itu dicetak berdasarkan jaminan emas. Punya emas berapa, dicetak uang seharga emas yang menjadi jaminan. Meskipun kalau dolar Amerika sudah nggak pakai jaminan emas, itu asal cetak aja. Karena tahun berapa itu sudah dihilangkan. Nggak pakai jaminan emas untuk dolar. Kenapa? Mereka menang militer. Yang berontak
diperangi sama dia. Semaunya mereka. Saya ulangi. Emas dan perak. Lalu para ulama mencari ilahnya. Oh, ilahnya adalah karena emas dan perak itu merupakan alat tukar. Kalau begitu, sekarang di Indonesia alat tukarnya rupiah. Berarti rupiah memiliki hukum yang sama seperti emas dan perak. Berarti rupiah termasuk barang ribawi. Masuk barang yang berlaku di dalamnya hukum riba. Itu. Yang kedua, al-burru bil burri wasyairu bisya'ir wa tamur bitamr wal milhu bil milh. Disebutkan di hadis gandum yang berupa bur, berupa syair, kurma, garam. Itu dicari ilahnya, sebabnya apa? Sebabnya apa? Maka para ulama mengatakan sebagian mengatakan sebab ilahnya adalah al-iqtiyat waliddikhar atau yuktat wa yuddakhar. Karena barang-barang itu adalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan di waktu yang lama menurut sebagian mazhab. Menurut sebagian mazhab yang lain, bahan makanan pokok yang bisa ditakar dan bisa ditimbang. Nah, berarti disebutkannya kurma, disebutkannya gandum karena itu bahan makanan pokok yang bisa disimpan di waktu yang lama. Berarti semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan di waktu yang lama berlaku di dalamnya hukum riba. Kita tarik ke Indonesia. Indonesia bahan makanan pokoknya apa? Beras. Bisa disimpan di waktu yang lama? Bisa ditakar, bisa ditimbang? Bisa. Maka kita mendapati ilat yang sama, sebab yang sama seperti yang didapati pada gandum, pada kurma. Berarti beras berlaku hukum riba tidak? Berlaku. Jagung berlaku tidak? Berlaku. Selobor. Kentang. Ah, itu harus bisa bedakan dulu ya. Bedakan dulu. Cabai? Enggak. Jadi harus tahu bahan makanan pokok yang bisa disimpan di waktu yang lama atau menurut mazhab yang lain bahan makanan pokok yang bisa ditakar dan ditimbang. Itu yang barang ribawi. Berarti ada dua jenis ya. Jenis yang pertama barang yang sifatnya sebagai alat tukar seperti emas, perak dan uang. Jenis kedua adalah bahan makanan pokok yang bisa ditakar, bisa ditimbang. Maka atau disimpan di waktu yang lama, maka barang-barang itu termasuk barang ribawi. Berarti mobil termasuk barang ribawi tidak? Mobil tidak. Nah, riba buyuk ini nanti ada dua. Riba, setelah kita bisa membedakan itu dulu, riba buyuk ada dua. Yang pertama riba fadl. Riba fadl. Riba fadl itu apa? Kalau ada tambahan di salah satu. Misalnya, beras tadi barang riba tidak? Barang riba. Beras A 1 kilo ditukar dengan beras B 1,5 kilo. Sama-sama beras. Yang satu 1 kilo, yang satu 1,5 kilo. Beras payung, beras apa sih? Kok payung? Beras apa? Payau. Beras payau 1 kilo ditukar dengan beras Sungai Tanduk 1,5 kilo. Sama-sama beras. Tapi yang satu 1 kilo, yang satu 1,5 kilo, maka kelebihan 1,5 kilo itu yang disebut riba fadl. Riba fadl. Jadi ada kelebihan di salah satu barang ribawi tadi. Terus bagaimana? Jual dulu yang beras Sungai Tanduknya jadi uang, baru digunakan untuk membeli beras payau. Nah, kalau sama-sama sejenis, maka syaratnya dua. At-tasawi, mislan bimislin, sawaan bisawain, wayadan biadin. Harus timbangannya sama, tunai dengan tunai. Itu kalau satu jenis. Berarti beras dengan beras satu jenis tidak?
Kalau satu jenis, berarti biar tidak terjadi riba, syaratnya satu, harus jumlahnya sama, sekilo beras dengan sekilo beras. Yang kedua, cash dengan cash. Cash dengan cash, paham ya? Emas ditukar kalung sama gelang. Nah, saya punya kalung 1 emas. Bapak punya gelang 1 emas. Tapi saya kepengen gelangnya Bapak. Enggak. Saya punya kalung 1,5 emas. Ada enggak 1 emas setengah? Yes, 2 emas misalnya. 2 emas. Bapak punya gelang 1 emas. Tapi saya senang sama bentuknya. Udahlah saya tukar, punya saya 2 emas, gelangnya Bapak 1 emas. Tapi saya senang sama bentuknya, modelnya. Akhirnya 2 emas ditukar sama 1 emas. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena satu jenis itu harus mithlan bimithlin. Harus sama beratnya, sama takarannya, dan cash dengan cash. Itu kalau satu jenis. Kalau beda jenis, itu syaratnya cuma satu. Kalau beda jenis, syaratnya cuma satu. Cash dengan cash. Cash dengan cash. Itu kalau beda jenis. Bapak punya beras sekilo, saya punya jagung 2 kilo. Beras sama jagung beda jenis tidak? Beda. Boleh tidak beras sekilo saya tukarkan jagung 2 kilo? Boleh, syaratnya cash dengan cash. Mana berasnya? Ini. Mana jagungnya? Ini. Satu cash, satu cash. Yang tidak boleh itu satu cash, satu utang. Itu nanti jadinya riba nasiah. Riba yang jenis kedua. Riba jenis kedua itu yang satu cash, yang satu tangguh, utang. Tidak cash. Itu riba nasiah. Paham? Saya ulangi. Kalau saya punya beras sekilo, beras payau. Bapak punya beras 1,5 kilo beras bulog. Boleh tidak langsung ditukarkan? Tidak. Kenapa? Karena ada kelebihan 0,5 kilo, itu nanti jatuhnya sebagai riba fadl. Riba fadl. Kalau saya punya beras 1 kilo beras payau, Bapak punya beras 1 kilo beras Sungai Tanduk, boleh nggak ditukarkan? Boleh dengan syarat cash dengan cash. Kalau satu cash satu tidak, maka tidak boleh. Paham ya? Jelas nggak? Saya punya motor Revo, Bapak punya motor Ninja. Terus kita tukeran. Boleh nggak minta tambahan? Kenapa boleh? Atau Avanza 2020, Avanza 2018, tukar tambah. Boleh nggak ada tambahan di situ? Kenapa boleh? Karena mobil bukan termasuk barang ribawi. Barang ribawi itu tadi emas, perak, atau di situ ilahnya sebagai alat tukar. Mobil alat tukar nggak? Ya. Nggak ada kan orang beli minyak goreng pakai mobil. Ada. Kan? Yang kedua tadi gandum itu atau bahan makanan pokok yang bisa disimpan di waktu yang lama. Nah, jadi bukan barang ribawi, maka boleh rumah, ladang. Cuma nanti kalau mobilnya belinya kredit, berarti kredit itu seperti utang, kan? Seperti utang. Ketika kemudian jatuh tempo nggak bisa bayar, kena denda. Nah, dendanya ini yang bermasalah. Berarti denda karena utang itu yang disebut riba yang pertama tadi, riba dain tadi, riba dalam bab utang piutang. Paham ya? Paham nggak? Jadi itu ya. Itu baru yang ini. Mungkin kalau ada yang perlu lebih detail, sekarang kan banyak misalnya GoPay, di sini sih nggak ada ya. Sekarang orang bayar itu kan kalau di kota-kota besar itu jarang yang pakai cash, Ya pakai itu aja, HP,
scan barcode. Ya gitu-gitu aja kan. Nah itu nanti hukum itu gimana ketika orang nyimpen di situ. Wah itu nanti silahkan tanya sama yang orang kompeten di situ. Nah, atau GoFood itu apa? GoFood itu kan ada ojek. Kita pesan sama ojek itu, bang belikan saya some, belikan saya some. Some harga 10.000, mungkin nanti dia dapat diskon. Nah, kita bayarnya 10.000, dia bayarnya ke warungnya itu mungkin berapa? 8.000 atau berapa? Berarti si abang ojek ini beli 8.000, membelikan kita, itu ngutangi enggak? Ngutangi. Terus dijual ke kita 10.000, ada tambahan 2.000. Itu riba enggak? Itu ngutangi 8.000. Itu ngutangi 8.000 kembali 10.000. Atau itu jasa membelikan some. Lah itu nanti yang kayak gitu dibahas itu oleh yang kompeten lah. Itu kan ulama beda-beda. Ada yang mengatakan, wah ini berarti kayak dia kan pas beli 8.000, berarti kayak ngutangi 8.000, tapi pas minta dibayar 10.000 gitu kan. Tapi yang lain enggak. Ini jasa. Dia sudah kesana belikan ini dengan ini, jadi wajar dia ada kelebihan di situ karena dia juga menjual jasa di situ. Itu perlu dibahas. Saya enggak bukan kompetensi saya. Ya kita bahas riba yang sudah jelas tadi. Nah, jadi riba tuyun terutama bisa jadi model pertama. Oke, silahkan temponya saya tambah, tetapi ada tambahan nilai yang harus dibayar. Itu kayak riba jahiliyah. Yang kedua, kalau sudah disyaratkan dari awal, boleh sekian sejuta, tapi 1.100.000 per sebulannya. Kemudian yang ketiga adalah gabungan dari dua jenis itu. Nah, ini yang paling bahaya. Nah, jadi itu diantara bentuk riba yang bisa kita jelaskan pada malam hari ini, dan tergantung sekarang ya kita hindari karena ternyata masalah riba itu bukan sesederhana itu. Kita tadi sudah membaca hadis-hadis ancamannya. Nah, termasuk di sini yang sering ditanyakan adalah bagaimana kalau kita punya tabungan di bank. Saya nggak tahu, ada nggak tabungan yang bank yang memberikan fasilitas tabungan tanpa bunga? Ada nggak? Katanya sih ada katanya. Saya nggak tahu. Gimana? Kita datang ke bank, saya mau nabung uang, tapi saya nggak usah dikasih bunga, tapi saya juga nggak kena administrasi. Katanya ada. Nggak tahu bang, ada nggak gitu. Itu istilahnya nanti akad apa? Titip atau apa? Titipan. Tapi kan rata-rata bank yang ada di kita di sinilah terutama itu ya setiap kita nabung akan ada bunganya meskipun bunganya kecil. Kalau saldo kita 1 juta, saya yakin itu akan nggak nutupi administrasi. Tapi kan yang uangnya 1 miliar itu baru ada nanti. Atau uangnya berapa lah minimal, sekitar tergantung banknya. Pak Diren punya uang berapa di semiliar misalnya, semiliar di Bank BNI atau semiliar di Bank Mandiri tersebut, lalu dapat bunga. Kita nggak minta, tapi bunganya dari awal seperti itu. Maka bunganya itu termasuk riba. Itu semua sepakat, itu riba. Cuma yang jadi perbedaan adalah boleh nggak diambil bunganya itu. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Yang mengatakan tidak boleh ya karena tadi ini riba sehingga nggak boleh sama sekali diambil. Yang mengatakan boleh diambil karena kalau tidak diambil maka bunga itu apalagi diberikan kepada bank itu yang punya bukan orang Islam, maka akan digunakan untuk hal-hal yang merugikan Islam. Terus bagaimana? Maka menurut pendapat kedua, bunganya itu diambil tapi tidak untuk dimakan.
dimakan kita sendiri. Ya mungkin untuk belikan semen, ada jalan berubah, belikan semen itu, atau sebagian membolehkan untuk diberikan kepada orang lain. Terus ini dari mana? Ada orang ngasih. Karena itu kan bukan uang kita. Terus ada orang yang ngasih. Ada yang bolehkan itu diberikan kepada siapa? Yang penting bukan dimakan untuk kita dan keluarga kita. Cuma cara ngitung bunga yang diperoleh dari tabungan kita itu gimana? Harus cetak itu ya, print out itu, akumulatif. Sudah akumulatif. Enggak ada keterangan bunganya sekian gitu. Itu kalau di print out bisa di permintaan khusus. Oh, harus permintaan khusus ya? Khusus. Nah itu pernah ngeprint. Ya udahlah ya. Ya sebenarnya ya dihitung-hitung kira-kira bunganya, karena hitung-hitungan bunga itu pun nggak sederhana hitungan kita ternyata di bank itu. Sekian kali sekian dipotong pajak sekian, nggak kayak gitu. Nah, tapi mungkin ada yang pengalaman bunga bank itu pernah dapat berapa gitu? Iya. Berapa ya? Ya, jadi katakanlah kita punya bunga, dihitung syukur-syukur kalau bisa diprintkan sehingga kelihatan bunganya berapa, maka bunganya itu yang disisihkan diambil tidak untuk kita, bukan untuk anak-anak kita, ya, karena riba tadi, akilur riba itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Alam bisawab, sudah masuk waktu isya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.